Kini kita siap untuk mendengarkan lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan.
bekerja dalam setiap hati kami Tuhan melalui perkataan firman-Mu. Kami menyerahkan selanjutnya ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Cek, ya ini lebih enak ini. Oke baik, pagi hari ini puji Tuhan kita semuanya sehat-sehat, bisa beribadah kembali. Dan kalau kita melihat pohon Natal ini, suasana Natal mulai terasa sekali ya. Dan di tempat-tempat tertentu sudah barang tentu kita mencium aroma-aroma kue Natal gitu kan. Cuman sayangnya kalau kita mau melihat kenyataannya, satu sisi orang banyak merayakan Natal, di mana sukacita Natal mulai bergaung. Tapi satu sisi kalau kita melihat di Timur Tengah sendiri saat-saat ini sedang rame-ramenya berperang. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang peperangan di Timur Tengah, ini saya dahului dulu dengan sebuah kisah. Teringat Agustus tahun 1990 terjadi peperangan, waktu itu Irak menginvasi Kuwait. Ya. Nah, pada saat Irak menginvasi atau mencaplok negara Kuwait, ada seorang gadis usia 15 tahun yang saat itu sangat-sangat fenomenal. Gadis ini menjadi heboh, menjadi pemberitaan di seluruh media internasional. Gadis yang berusia 15 tahun ini berbicara di depan Kongres Amerika dengan menangis. Gadis ini bernama Naila. Gadis ini menangis sehingga meyakinkan seluruh Kongres HAM yang ada di Amerika, menceritakan bagaimana kebengisan tentara-tentara Irak pada saat itu, pada waktu menginvasi Kuwait. Diceritakan pada saat itu bahwa tentara-tentara Kuwait ini bengis. Bayi-bayi yang ada di inkubator itu selang-selangnya pada dicabut oleh tentara-tentara Kuwait, dan itu ada puluhan bayi, dan saat itu dibiarkan meninggal begitu saja. Nah, dengan cerita Naila ini, seluruh kongres yang ada di Amerika semakin diyakinkan bahwa perlu untuk ikut berperang yang terkenal dengan Perang Teluk, dengan sandi yang sangat terkenal pada saat itu Desert Storm atau badai gurun. Nah, dengan persetujuan Amerika dan sekutu-sekutunya didasarkan atas cerita Naila ini, maka dunia internasional mengutuk Irak. Maka perang Amerika yang didukung dengan sekutunya dalam kurun waktu hanya 1 atau 2 bulan, Irak kalah, Kuwait kembali menjadi negara. Dan Bapak Ibu tahu, akibat cerita Naila ini, Irak kehilangan pahlawan-pahlawannya atau tentara-tentaranya, gugur sekitar 100.000 tentara. Nah, setelah peperangan Irak ini selesai, beberapa bulan kemudian baru didapatkan sebuah kisah kebenaran bahwa apa yang diceritakan oleh Naila ini namanya Naila Al-Sabah. Nanti Bapak Ibu coba googling. Nah, ternyata apa yang diceritakan oleh Naila ini sebuah kebohongan besar. Ternyata Naila ini adalah anak seorang duta besar Kuwait untuk Amerika. Dan dia sengaja sudah dikuliahkan di situ, di sekolah atau kuliah di tempat acting selama beberapa bulan, memang diplot untuk menceritakan itu di depan Kongres. Poin yang ingin saya sampaikan pagi hari ini Bapak Ibu,
betapa cerita kebohongan seorang Naila yang baru berumur 15 tahun bisa berdampak kematian 100.000 prajurit Irak dan bisa membawa dampak pengaruh kepada dunia internasional saat itu. Sangat-sangat paradok, sangat-sangat kontradiksi dengan apa yang kita harus kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Naila menceritakan tentang kebohongan yang berdampak begitu luar biasa sekali terhadap kematian, pagi hari ini saya akan mengambil sebuah kisah bagaimana kisah yang sangat kontradiktif. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak seharusnya menceritakan cerita-cerita atau kabar-kabar bohong, tetapi justru sebaliknya. Nah, kisah ini saya ambil di dalam Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Bapak Ibu yang kekasih, kita ini sebenarnya sudah diplot oleh Tuhan menjadi reporter Allah yang diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar damai, kabar keselamatan. Kalau kita merujuk kepada Yesaya 52 ayat yang ke-7 tadi, bagaimana orang-orang Israel yang sudah hampir-hampir di masa-masa keterpurukannya, firman Tuhan ini turun. Betapa indahnya kedatangan orang-orang yang membawa berita damai, yang membawa berita kabar baik, yang membawa kabar berita keselamatan. Ini berita ini sangat dirindukan oleh orang-orang Israel pada saat itu, di mana orang-orang Israel sudah diambang kehancuran. Mereka hampir-hampir hancur, dikuasai oleh negara lain. Mereka sangat merindukan kabar yang mengenakkan, begitu istilahnya. Nah, pada saat itu orang-orang Israel kalau melihat di puncak-puncak bukit, mereka itu biasanya disebut sebagai mata-mata kalau istilah sekarang, melihat dulu. Nah, ini mata-mata akan turun, orang-orang Israel, mata-mata yang dari Israel ini turun. Apa kabar apa yang dibawa oleh orang ini setelah melihat kondisi keadaan musuh di sekelilingnya? Nah, mereka merindukan, di tengah-tengah keterpurukan itu mereka merindukan adanya kabar damai, adanya kabar baik, adanya kabar keselamatan. Nah, saat-saat orang itu datang, dirindukan oleh orang-orang Israel, firman Tuhan mengatakan, betapa indahnya kedatangan mereka dari puncak bukit-bukit. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bahwa orang-orang yang mendatangkan kabar damai sejahtera, kabar baik, itu merupakan orang-orang yang sangat indah, luar biasa. Oleh sebab itu, merujuk kepada Yesaya 52 ini, saya akan memberikan kepada Bapak Ibu bagaimana untuk menjadi orang yang terindah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada 3 hal kalau kita merujuk kepada Yesaya pasal 52 ayat yang ke-7 tadi. Pertama, menjadi orang-orang terindah, menjadi orang-orang yang indah, orang-orang percaya yang disebut sebagai orang-orang indah. Pertama adalah kalau kita sebagai orang-orang percaya itu mampu membawa sebuah berita damai, membawa sebuah berita yang bisa mendamaikan hati
hati orang-orang lain, ini akan dianggap sebagai orang-orang yang terindah di dalam kehidupan orang-orang percaya, Bapak Ibu. Kabar baik Yesus datang ke dunia ini adalah mengajarkan bagaimana damai sejahtera itu hadir di tengah-tengah dunia yang porak-poranda, yang degradasi daripada iman mereka semuanya, moral mereka semuanya. Berita damai inilah yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang sebenarnya. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, banyak orang ini justru senang sekali saat-saat ini mengkonsumsi berita-berita yang tidak enak. Justru kebalikan saat ini, bahwa banyak orang itu kalau cerita satu sama lain, berita-berita atau istilahnya menceritakan satu sama lain itu istilah yang keren saat ini, mohon maaf, ngerumpi atau menggibah gitu kan. Justru berita-berita yang hoax ini yang mereka senangi malahan. Nah ini justru yang terbalik. Firman Tuhan pagi hari ini di dalam Yesaya 52 mengajarkan yang pertama, bagaimana kita bisa menyampaikan kabar-kabar damai. Karena sekali lagi bahwa ajaran kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk memberikan damai sejahtera kepada kita orang-orang yang percaya. Nah di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-17, saya akan minta tolong istri saya minta tolong bacakan. Berbunyi demikian, Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ia datang hanya untuk memberikan damai sejahtera kepada mereka yang jauh, yang dekat, artinya kepada semua orang Bapak Ibu. Yesus memberitakan damai sejahtera. Perdamaian itu kan sebenarnya di situ saya katakan bahwa Natal merupakan perdamaian antara Allah dan manusia. Yang tadinya manusia ini terpisah, berseteru dengan Tuhan, hadir Tuhan Yesus, maka diperdamaikan. Ada damai. Nah, kalau kita sendiri yang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, masa sih kita tidak mampu untuk membawa berita damai yang sudah kita alami? Iya kan? Matius sendiri mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Kita yang sudah diperdamaikan, berita Natal pagi hari ini, kita yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hendaknya kita ini mampu untuk membawa berita-berita damai ini kepada satu sama yang lainnya. Dijauhkan kiranya dari kita semuanya untuk membawa berita-berita hoax, ya kan? Berita-berita yang berpotensi untuk merongrong iman kepercayaan kita. Berita-berita justru yang sering memprovokasi, yang istilahnya mempengaruhi emosional kita. Justru itu yang sebenarnya hendaknya jauh daripada kita semuanya. Tetapi biarlah berita-berita damai ini yang ada di dalam kehidupan kita semuanya. Nah ini yang pertama. Yang kedua sekarang, bagaimana untuk menjadi manusia-manusia yang terindah, yang indah di pandangan orang-orang lain, yang indah di mata Tuhan. Yang kedua yaitu saat kita bisa mampu bukan saja untuk membawa berita damai, tetapi juga mampu untuk membawa kabar baik, berita-berita yang baik. Bahkan bukan itu saja, kita seharusnya juga suka mendengar berita-berita yang baik, bukan berita-berita yang sebaliknya yang tidak baik dan sebagainya. Bapak Ibu, kalau saya cerita, kalau saya ada buah-buah yang busuk dan saya kasih kepada Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tidak akan mau, bukan?
saya ada buah yang busuk, yang sudah mulai berulat, ya kan? Ada mangga, pepaya, atau nanas, atau buah apalah yang sudah busuk, yang sudah mulai mengeluarkan ulat. Saya kasih kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu akan tidak mau, jijik gitu ya. Begitu juga Bapak Ibu memberikan buah-buah yang busuk ini kepada orang lain, Bapak Ibu saya yakin juga tidak mau. Nah, tetapi di dalam realita kehidupan sehari-hari, banyak sekali kita tidak sadar, tanpa kita sadari, seringkali justru kita ini senang sekali dikasih konsumsi hal-hal yang busuk kepada orang-orang lain, kita terima. Bukankah cerita-cerita yang justru melemahkan iman, cerita-cerita yang menjelekkan orang lain, kabar-kabar yang tidak baik, seringkali justru kita konsumsi, dan itu justru berkembang di dalam komunitas-komunitas ngerumpi kita, komunitas-komunitas penggibahan kita. Seringkali tanpa kita sadari, bahkan tidak jarang justru kita sadar bahwa berita-berita tidak baik, hal-hal yang busuk ini sengaja kita konsumsi. Nah, hal-hal ini yang seharusnya tidak bisa terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Saya ada sebuah kisah. Di sekolah kami itu sekarang lagi getol-getolnya memproduksi beternak yang namanya maggot. Ada yang tahu maggot, Bapak Ibu? Ada ya? Ada yang tahu maggot? Maggot itu ulat kecil-kecil. Ulat ini dihasilkan oleh lalat, jenis lalatnya itu BSF, Black Soldier Fly, ya, jenis lalat hitam, dan itu sengaja dikasih buah-buah busuk. Setelah lalat itu nanti bertelur, dan telurnya itu ulat kayak set gitulah, kayak set modelnya. Nanti googling aja, maggot. Itu menghasilkan ribuan ulat-ulat itu. Dan ulat-ulat ini dikasih makan buah-buah yang busuk, entah itu kulit pisang, entah itu mangga, entah itu nangka dan lain sebagainya. Makanan-makanan busuk itu dikasih baik kepada lalat. Lalat itu makan menghasilkan ulat-ulat itu. Tapi di sisi lain, sekolah kami ini juga disupport, ya, disupport oleh salah satu perusahaan produksi madu. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Lebah ini jenisnya AM, Apis mellifera, menghasilkan madu, dan dari lebah ini ya menghasilkan yang namanya royal jelly, propolis, pollen dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Bapak Ibu, bedanya lalat akan cari tempat-tempat yang busuk. Lalat akan selalu mencari tempat-tempat sampah, di mana sampah berada, itu lalat. Kalau lebah itu selalu mencari tempat-tempat bunga-bunga. Dari bunga-bunga itulah diambil putik-putiknya itu, dimakan jadi makanannya ya, diisap gitu, dan itu nanti yang menghasilkan royal jelly, madu dan propolis dan pollen dan lain sebagainya yang bermanfaat. Ini perbedaan antara lalat dan lebah, Bapak Ibu. Seringkali kita tidak mau seperti lalat yang mendatangi mencari sampah dan lain sebagainya, yang menghasilkan maggot, yang menghasilkan ulat-ulat yang menjijikkan tadi. Kita lebih senang seperti lebah yang terus mencari bunga-bunga yang indah, yang menghasilkan madu, propolis, royal jelly dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, seringkali di dalam realita kehidupan kita lebih cenderung seperti lalat tadi. Justru kita senang sekali mencari tempat-tempat sampah di mana kita mengkonsumsi barang-barang yang busuk ini. Nah, ini yang sebenarnya tidak harus terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Firman Tuhan mengatakan tadi bahwa kita ini akan terlihat indah bukan karena mengkonsumsi seperti tadi yang busuk-busuk tadi,
Tetapi firman Tuhan menjelaskan kalau kita bisa memberitakan, bisa mengkonsumsi kabar baik, kabar damai. Kabar baik adalah Injil. Injil Yesus Kristus. Kabar baik itu datang sebagai jawaban atas 400 tahun masa-masa kegelapan yang sebenarnya dinanti-nantikan. Kabar baik ini juga merupakan berita baik buat orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak lagi melakukan hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia Allah. Bukankah ini berita baik buat kita semuanya yang harus kita kabarkan kepada orang-orang lain? Berita sukacita ini, kabar bagaimana Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih, kemurahan, damai sejahtera, rahmat anugerahnya, ini yang harus kita kabarkan. Di dalam Roma pasal 6 ayat 14, ya, Roma 6 ayat 14, ini jelas buat kita bahwa kita ini hidup di dalam kasih karunia sehingga tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Coba minta tolong istri saya bacakan. Roma 6 ayat 14. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, tidak lagi. Bisa bayangkan bagaimana kalau kita seandainya berada di bawah hukum Taurat, Bapak Ibu. Setiap ada dosa, kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Taurat, setiap kali ada dosa kita harus datang kepada imam mempersembahkan korban, entah itu kambing, entah itu lembu dan lain sebagainya. Setiap kali ingin memperdamaikan hidup kita atas dosa-dosa kita kepada Tuhan, kita harus datang kepada imam, kita harus membawa korban. Tetapi oleh karena kasih karunia, anugerah Tuhan, kita tidak lagi berada di dalam hukum Taurat itu. Kita ada di dalam anugerah Tuhan. Bukankah ini kabar baik buat kita semuanya? Di mana semua orang harus tahu, di mana anak-anak Tuhan yang sudah percaya ini seharusnya memberitakan kabar baik ini di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saat-saat kita bisa membawa kabar damai sejahtera, kabar baik, maka firman Tuhan di dalam Yesaya tadi mengatakan bahwa kita bisa disebut sebagai orang-orang yang sangat indah. Kehadiran kita menjadi orang-orang yang sangat indah. Apakah cukup dengan berita damai, berita baik yang harus kita beritakan, yang harus kita sampaikan kepada saudara-saudara kita? Tidak. Yang ketiga adalah bagaimana kita harus bisa menyampaikan kabar keselamatan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu saya membaca di dalam Injil Lukas pasal yang kedua tentang gembala-gembala, pada waktu gembala didatangi oleh malaikat, malaikat mengatakan kata pertama, jangan takut. Kenapa? Gembala-gembala ini ketakutan dengan kehadiran malaikat. Makanya malaikat katakan jangan takut, karena akan ada kabar keselamatan. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 10 sampai 11. Minta tolong Bu Didik bacakan. Berbunyi demikian, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Hari ini aku memberitakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Kabar itu datang pertama kali kepada siapa? Kepada gembala-gembala ini. Lalu gembala-gembala, kalau Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal 2, kisah-kisah selanjutnya, bagaimana gembala-gembala ini akhirnya memberitakan kepada orang banyak. Dan Injil Lukas mengatakan, dan mereka semuanya mempercayai
akan kabar keselamatan ini. Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kehadiran gembala-gembala ini membawa kabar keselamatan, membawa kabar Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini. Ini yang harus kita bawa. Keselamatan hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Itu yang harus kita beritakan, Bapak Ibu. Karena di dalam kitab Kisah Para Rasul, surat Rasul Paulus, di dalam Kisah Para Rasul 15 juga mengatakan demikian. Bahwa berita keselamatan ini harus kita beritakan sebagai orang-orang percaya. Kita yang sudah ditebus, kita yang sudah menerima anugerah Tuhan, sudah selayaknya kita juga bisa memberitakan keselamatan ini, Bapak Ibu. Sebenarnya klimaks daripada kehadiran pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi yang hanya 3,5 tahun, klimaksnya adalah bagaimana Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan kabar selamat ini kepada semua orang. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Itu merupakan klimaks daripada pelayanan Tuhan Yesus sebenarnya. Bagaimana murid-murid yang sudah dikader oleh Tuhan Yesus, bagaimana murid-murid yang sudah dididik, yang sudah dipersiapkan selama 3,5 tahun dengan pola pendidikan Ibrani atau pola pendidikan Yahudi, di mana dimanapun Tuhan Yesus berada, dia selalu berada. Apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka belajar dari Tuhan Yesus di situ. Dan klimaksnya bagaimana Tuhan Yesus mengutus mereka. Matius 28 ayat 19 dan 20. Berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terima kasih. Ini kuncinya sebenarnya, Bapak Ibu. Amanat agung ini merupakan kunci dari kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bahwa kita ini diutus dan kita disertai oleh Tuhan. Kita diminta untuk memberitakan keselamatan ini kepada setiap orang. Terlepas dari apa yang kita sharingkan pada waktu Kamis Malang tentang keselamatan, ya. Tapi ini ayat ini telah menyatakan kepada kita berita keselamatan itu tetap harus disampaikan kepada setiap orang. Tapi ingat, ayat 20 mengatakan apa? Ajarlah mereka melakukan. Ajarlah mereka melakukan. Bukan sekedar kita memberitakan saja dengan kata-kata verbal kita, tetapi Alkitab firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa ajarlah mereka melakukan. Artinya bahwa kehidupan kita bukan sekedar untuk menjadi pemberita-pemberita, tetapi bagaimana kita bisa menjadi saksi. Hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kalau kita memberitakan tentang berita damai, kalau kita memberitakan tentang berita baik, haruslah kehidupan kita ini memiliki damai. Karena Alkitab tadi di dalam firman Tuhan Matius pasal 28 tadi mengatakan, ajarlah mereka melakukan. Maka kita harus mengajari mereka melalui kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kesimpulannya sebenarnya bahwa keindahan anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yaitu manakala kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Inti daripada kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 52 ayat 7 tadi, bagaimana hidup kita ini bisa menjadi indah. Bagaimana hidup kita ini bisa dipandang indah oleh orang-orang lain. Intinya kalau hidup kita bisa menjadi berkat buat orang lain melalui tutur kata kita yang menimbulkan, yang membawa damai, yang membawa kabar baik, yang membawa kabar keselamatan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah hidup kita
bisa membuat orang lain bisa memiliki damai sejahtera melalui perilaku kita masing-masing. Ini kabar Natal di bulan Desember yang ingin saya sampaikan sebelum Natal tanggal 25 yang menjadi puncak peringatan Natal nantinya. Tetapi paling tidak mendahului Natal, inilah kabar dari Yesaya 52 ayat 7. Sungguh terlihat indah kedatangan orang-orang yang membawa kabar damai, kabar baik, kabar keselamatan. Mari kita bangkit berdiri, saya undang tim musik untuk kembali maju ke depan. Kita akan pujikan pujian yang pertama sebelum yang pada waktu pertama kali kita ibadah tadi.